YouTube channel aku, Anissa Nastia. Aku dari kelas 3B, Prodi Sistem Informasi. Nah, di video kali ini aku akan membedah salah satu buku yang menurut aku mind-blowing banget, yang judulnya Hard Money Revolution, Bitcoin versus Emas untuk Menguasai Ekonomi Global. Nah, buku ini sendiri ditulis oleh dosen saya, yaitu Bapak Ade Andri Hendriadi. Di dalam buku ini membahas perbandingan dua aset yang seringkali menjadi bahan perdebatan, di mana emas yang sudah ribuan tahun menjadi simbol kekayaan dan Bitcoin yang muncul sebagai teknologi baru yang lahir pada krisis finansial tahun 2008. Nah, pertanyaan besarnya, kira-kira mana ya yang lebih cocok menjadi hard money di masa depan? Apakah emas atau bahkan Bitcoin? Sebelum kita masuk ke pembahasan Bitcoin versus emas, kita harus paham dulu apa sih hard money itu. Hard money adalah uang yang punya nilai intrinsik, langka, tahan lama, dan dipercaya masyarakat luas. Lawannya adalah fiat money, yaitu uang kertas yang nilainya ditentukan oleh pemerintah dan bisa dicetak terus-menerus. Nah, masalahnya fiat money ini rawan banget inflasi. Contoh nyatanya bisa kita lihat di negara Venezuela dan Zimbabwe, di mana uang kertas mereka nggak ada lagi harganya. Ini karena hiperinflasi. Jadi, orang balik lagi ke emas, dolar, atau bahkan Bitcoin untuk bertahan hidup. Dari sini kita bisa ngerti kenapa orang mulai nyari alternatif uang yang lebih stabil, entah itu emas ataupun Bitcoin. Sekarang kita mulai masuk ke pembahasan emas yang menjadi hard money tradisional. Sejak peradaban kuno, emas ini udah menjadi standar kekayaan. Di abad ke-20, negara-negara besar memakai gold standard, artinya uang kertas mereka dijamin oleh cadangan emas. Kelebihan emas itu jelas stabil banget nilainya dalam jangka panjang. Bahkan kalau krisis ekonomi, orang-orang itu larinya ke emas sebagai aset aman atau safe haven. Tetapi emas juga punya kelemahan, yaitu berat, sulit dibagi kecil-kecil, dan ribet kalau buat transaksi. Bayangin aja, kalau misalnya kita beli kopi, terus harus bayar pakai serpihan emas. Itu kan gak praktis banget ya. Jadi meskipun kuat sebagai penyimpan nilai, emas itu lemah di sisi kepraktisan. Selanjutnya kita mulai masuk ke Bitcoin sebagai hard money digital. Bitcoin diciptakan tahun 2009 oleh Satoshi Nakamoto sebagai respon krisis finansial tahun 2008. Supply-nya itu sangat dibatasi, yaitu cuma 21 juta koin. Jadi sifatnya langka, mirip emas, tetapi bentuknya digital. Kelebihan Bitcoin itu sendiri yaitu transparan lewat teknologi blockchain, bisa dikirim lintas negara dalam hitungan menit, dan siapapun bisa akses asalkan mempunyai internet. Tapi tentunya itu semua nggak sempurna. Harga Bitcoin super fluktuatif, proses miningnya boros energi, dan status hukumnya masih sering jadi perdebatan di banyak negara. Jadi walaupun revolusioner, Bitcoin ini juga penuh resiko. Selanjutnya, kita akan membahas perbandingan Bitcoin versus emasnya itu sendiri. Nah, kalau misalkan kita bandingkan, emas itu nilainya stabil, punya sejarah panjang, dan diterima oleh semua orang, tetapi nggak praktis buat transaksi. Kalau Bitcoin, ini sifatnya modern, fleksibel, gampang dipindahkan, cocok di era digital, tetapi resikonya besar karena harganya naik turun, ekstrim, dan regulasinya masih abu-abu. Analogi gampangnya, emas itu kayak rumah tua yang kokoh yang sudah terbukti tahan dari gempa. Sementara Bitcoin ini kayak gedung pencakar langit baru yang modern, canggih, tetapi kita masih ragu seberapa tahan lama dia di masa depan. Nah, selanjutnya kita akan membahas arah masa depan sistem moneter. Penulis buku ini gak serta-merta bilang salah satu bakal jadi pemenang mutlak. Ada skenario di mana emas tetap dipakai sebagai cadangan devisa bank sentral, sementara Bitcoin bisa jadi alternatif uang digital global.
Artinya, bisa jadi keduanya saling melengkapi. Emas bisa menjadi fondasi stabilitas dan Bitcoin sebagai alat transaksi modern. Penulis juga ngasih contoh nyata, yaitu El Salvador yang menjadikan Bitcoin sebagai legal tender, bank sentral dunia yang masih menimbun emas sebagai cadangan, serta perusahaan besar kayak Tesla dan MicroStrategy berani membeli Bitcoin dalam jumlah masif. Nah, dari semua isinya, aku bakalan sharing beberapa insight yang personally menarik banget buat aku. Buat aku pribadi, buku ini tuh membuka mata banget tentang konsep hard money. Kita tuh sering nyaman sama rupiah dan dolar, padahal nilainya itu bisa terus-menerus menurun gara-gara inflasi. Nah, dari buku ini aku juga belajar untuk mikir lebih kritis. Apakah emas yang klasik masih relevan? Atau Bitcoin yang inovatif lebih cocok di era digital? Atau bahkan keduanya malah punya fungsi masing-masing? Selain teori, buku ini juga memberi paduan praktis. Misalnya, bagaimana investor bisa diversifikasikan antara emas dan Bitcoin, cara menyimpan Bitcoin yang aman, misalnya hardware wallet, resiko apa aja yang harus diperhatikan. Nah, menurut aku, bagian ini tuh paling berguna buat pembaca awam kayak aku karena bisa langsung dipraktikkan. Nah, kalau misalkan kalian tertarik sama dunia investasi, kripto, atau ekonomi global, buku ini tuh menurut aku wajib banget dibaca karena bahasanya nggak terlalu teknis, jadi pemula bisa paham, tetapi juga cukup dalam buat orang yang udah terbiasa dengan tema finansial. Nilai plusnya, buku ini tuh update, relevan, dan membahas perkembangan terbaru Bitcoin maupun kebijakan moneter dunia. Tetapi nilai minusnya, ada beberapa bagian yang emang agak teoritis, jadi butuh konsentrasi lebih. Overall, aku kasih rating 4,5 dari 5 buat buku ini. Jadi, itu dia review buku Hard Money Revolution karya Ade Andri Hendriadi. Menurut kalian gimana? Apakah Bitcoin bisa ngalahin emas atau malah keduanya bisa jalan bareng? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah nonton.